Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, soleh dan solihah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali di pembelajaran daring kita, yaitu pelajaran fikih kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keberkahan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, meskipun corona sampai saat ini belum hilang di muka bumi Indonesia. Kita berdoa mudah-mudahan corona cepat diangkat oleh Allah sehingga kita bisa bertemu di sekolah tercinta Sabilus Salam. Anak-anakku sekalian, silakan dibuka buku paketnya. Diambil buku paketnya. Materi kita masih materi kurban, di mana materi kurban kita pertemuan sekarang adalah materi terakhir ya, setelah dari mulai sejarah kurban, dalil kurban, hukum kurban, kemudian hikmah dilaksanakannya kurban, syarat hewan kurban, itu sudah pernah disampaikan di video-video sebelumnya. Nah, untuk sekarang insya Allah materi kita adalah tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Kalian bisa melihatnya di halaman 51, tapi tidak filenya semua diambil di sini. Ya. Apa saja tata cara penyembelihan hewan kurban? Yang pertama, pastikan bahwa alat penyembelihan hewan kurban itu harus benar-benar dengan menggunakan alat yang tajam seperti golok, pisau dan lain sebagainya, ya. Kecuali gigi, kuku dan tulang, itu tidak boleh dipakai untuk menyembelih hewan kurban. Jadi harus benar-benar diasah yang tajam sehingga ketika alat itu, golok itu nempel di lehernya hewan kurban tidak merasa kesakitan dan tidak mendolimi maksudnya ya kepada hewan kurban. Kemudian yang kedua, hendaklah menyembelih hewan kurban menghadap kiblat. Ini sunnah, hukumnya sunnah berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menghadap ke kiblat. Kemudian selanjutnya anakku sekalian, tata cara penyembelihan hewan kurban itu yang ketiga, hewan disembelih setelah membaca basmalah dan takbir. Ini sebetulnya doa yang paling ringan ya, ketika bismillahi Allahu akbar, kemudian langsung goloknya ditempel, ketika nempel langsung ditarik ya, untuk memotong leher hewan kurban. Tapi ada juga bacaan yang panjangnya dengan membaca syahadat dulu, kemudian ada juga takbirnya, takbir yang lengkap itu seperti kalian takbir di malam Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu sempurna takbirnya. Kemudian ada lagi ditambah dengan doa. Allahumma taqabbal hadhil udhiyah gitu kan ya. Nah, dan lain sebagainya. Kalau di dalam buku paket kalian ada doa Rasulullah nih. Di halaman 52 yang atas, Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummatihi. Ini doanya Rasulullah ketika beliau berkurban. Jadi beliau Rasulullah kurbannya tidak hanya untuk sendiri, tapi untuk keluarga beliau dan umatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, hewan disembelih pada bagian lehernya. Tidak boleh di bagian paha, perut, dan lain sebagainya, ya. Tapi khusus apapun, sebetulnya tidak hanya sekedar hewan kurban ya, termasuk kalau seandainya menyembelih ayam atau apa saja ya, angsa atau bebek gitu, itu disembelihnya di bagian lehernya. Ini termasuk cara penyembelihan hewan kurban. Kemudian nomor 5, hewan disembelih dengan 1 kali potongan. Nah, diusahakan kalau seandainya kebetulan kalian nanti setelah dewasa misalnya menjadi pemotong hewan kurban,
Ketika goloknya sudah nempel di leher hewan kurban, usahakan satu kali tarikan, gitu ya, satu kali sembelihan, satu kali potongan, ya. Jadi urat besar di lehernya hewan kurban itu langsung putus, ya. Nggak boleh, apalagi dilepas dulu goloknya, nggak boleh itu. Dilepas dulu, diliatin, nggak boleh. Kalau seandainya nggak yakin, tempelin di sampingnya. Nanti Pak Helmi insya Allah akan menyampaikan video selanjutnya tentang menyembelih hewan kurban agar bisa terlihat gitu ya prakteknya seperti apa. Kemudian ada lagi nomor 6, penyembelihan disunahkan dilakukan di lapangan atau di tempat sholat Idul Adha. Ini hukumnya sunnah, ya. Tapi kalau tidak ada tempat, boleh di mana saja. Yang penting hewan kurban itu bisa dilaksanakan penyembelihannya pada hari-hari penyembelihan hewan kurban dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, ya. Ini materi kita tentang tata cara penyembelihan hewan kurban yang kami ambil 6 poin saja dari buku paket kalian yang di sini banyak, tapi tidak termasuk, hanya sekedar prosesnya saja ini ya. Nah, untuk selanjutnya di materi kurban terakhir ini, karena materinya sudah habis, ya sudah selesai, ya. Ada tugas untuk kalian, yaitu mengerjakan latihan soal halaman 59 sampai 61 bagian A, B, dan C. Silakan dikerjakan dengan semangat, ya, tidak boleh loyo, tidak boleh letoy, tidak boleh tidak semangat, ya. Selalu sabar dan ikhlas dengan pembelajaran ini. Nanti ada juga nilai tugas akhir kalian, tapi berbentuk praktek, ya, proyek menempelkan hewan kurban di buku tulis kalian. Insya Allah nanti pekan depan pengen kirimkan videonya. Baik anak-anakku sekalian, itu saja untuk pertemuan kita di pembelajaran fikih pada kesempatan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang banyak manfaat barokah fid-dini wad dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dengan diawali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.